Halo, welcome back to my channel. Oke, kali ini saya tidak melakukan hunting foto dulu karena saya sedang karantina di salah satu hotel untuk persiapan keberangkatan ke lokasi kerja. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang equipment atau peralatan yang dibutuhkan oleh seorang fotografer pemula. Kenapa saya bahas ini? Karena beberapa teman saya meminta untuk membahas ini di konten saya. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan tentang equipment atau peralatan yang dibutuhkan oleh fotografer pemula, saya akan menjelaskan terlebih dahulu genre-genre atau aliran-aliran yang ada di dalam dunia fotografi. Sebenarnya banyak sekali ya aliran atau genre di dalam dunia fotografi. Nah, dari sekian banyak genre tersebut, saya akan menjelaskan beberapa saja ya. Di antaranya yang pertama adalah human interest photography. Nah, human interest photography ini adalah fotografi yang menceritakan tentang aktivitas manusia, atau bisa dikatakan sang fotografer menangkap momen aktivitas manusia sehingga menimbulkan empati bagi si penikmat foto. Genre berikutnya adalah landscape photography. Nah, bagi teman-teman yang suka traveling atau jalan-jalan ke destinasi wisata, terutama wisata alam ya, landscape fotografi ini sangat cocok bagi kalian. Nah, landscape fotografi ini menceritakan atau menggambarkan bentangan alam atau pemandangan yang sangat indah sehingga menimbulkan kesan yang damai bagi si penikmat foto. Genre berikutnya adalah makro fotografi. Nah, makro fotografi ini adalah genre fotografi yang menceritakan tentang benda-benda atau makhluk hidup yang berukuran kecil sehingga si penikmat foto dapat melihat benda-benda tersebut dengan ukuran lebih besar dan lebih detail. Biasanya objek di dalam makrofotografi ini yaitu contohnya bunga, makhluk hidup serangga, ataupun makhluk hidup lainnya yang berukuran kecil ya. Kemudian ada yang namanya portrait fotografi. Nah, portrait fotografi ini biasanya menggunakan model sebagai objeknya ya. Dan biasanya komposisi di dalam portrait fotografi ini itu lebih menonjolkan ekspresi wajah dari sang model, dan latar belakang atau background dari si model ini akan terlihat bokeh atau blur ya. Dan masih banyak lagi genre atau aliran fotografi seperti sport fotografi, astrofotografi, food fotografi, street fotografi, dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat sendiri di Google ya. Nah, kenapa saya membahas tentang genre fotografi ini? Karena ini sangat erat kaitannya dengan peralatan penunjang yang dibutuhkan oleh sang fotografer dalam memotret. Contohnya saja, kalau misalnya kita mau memotret landscape, kita butuh yang namanya filter untuk mereduce exposure cahaya agar kita dapat menghasilkan gambar dengan efek sinematik atau teknik long exposure. Di video kali ini saya hanya akan membahas tentang peralatan-peralatan dasar yang dibutuhkan oleh fotografer pemula. Artinya, peralatan yang akan saya bahas nanti ini dibutuhkan di semua genre fotografi. Oke, langsung saja kita bahas ya peralatan yang dibutuhkan oleh fotografer pemula. Nah, yang pertama adalah kamera dan lensa. Sudah pasti kamera dan lensa adalah senjata utama seorang fotografer. Yang pertama kita lihat adalah kamera. Dalam pemilihan kamera, teman-teman bisa memakai kamera apa saja, tergantung kebutuhan dan selera teman-teman. Namun saya sarankan jangan menggunakan smartphone ya. Karena kalau misalnya teman-teman memotret menggunakan smartphone, kalian tidak bisa mengatur segitiga exposure. Nah, apa itu segitiga exposure? Saya pernah jelaskan di video-video saya sebelumnya. Pemilihan kamera ini tergantung kebutuhan dan selera kalian masing-masing. Kalau misalnya kalian tidak ingin ribet bawa kamera yang berat-berat, cukup untuk bawa kamera yang ringan saja untuk tujuan traveling fotografi, maka kalian bisa memilih kamera mirrorless. Atau kalian ingin kamera yang memiliki daya tahan baterai yang cukup lama, nah kalian bisa pilih kamera DSLR. Untuk melihat spesifikasi setiap kamera, kalian bisa mengunjungi situs dxomark.com. Nah, di sana kalian bisa mengecek spesifikasi setiap kamera dan juga kalian bisa membandingkan antara kamera satu dan kamera yang lain, karena di situs tersebut juga terdapat overall score dari kamera tersebut di setiap genre fotografi. Kemudian pasangan dari kamera ini adalah lensa. Ketika kita beli kamera, otomatis kita biasanya selalu dapat bonus lensa ya. Nah, lensa bonus ini disebut dengan lensa kit. Biasanya lensa kit ini memiliki range focal length dari 15 mm sampai dengan 45 mm. Sebenarnya dengan lensa kit aja teman-teman sudah bisa menghasilkan foto yang bagus ya, asal teman-teman bisa menggunakan kamera teman-teman. Makanya setiap kita membeli kamera atau lensa, disarankan untuk membaca manual book atau buku panduan yang disediakan oleh tiap-tiap brand kamera ya.
Jika teman-teman ingin memotret makro fotografi, maka teman-teman butuh yang namanya lensa makro. Atau kalian ingin memotret landscape, artinya kalian butuh lensa wide atau lensa dengan focal length-nya yang kecil. Nah, lensa wide ini memiliki range focal length dari 10 mm sampai dengan 30 mm. Kemudian juga ada yang namanya lensa tele. Lensa tele ini memiliki range focal length dari 100 mm sampai dengan 300 mm. Biasanya lensa tele ini digunakan untuk memotret objek-objek yang sangat jauh, seperti pegunungan yang sangat jauh yang nggak mungkin kita capai ya, atau kita mau memotret binatang buas yang nggak mungkin kita bisa dekatin, atau juga biasanya digunakan di dalam sport fotografi, terutama di pertandingan sepak bola ya. Kemudian peralatan berikutnya yang nggak kalah penting dari kamera dan lensa adalah memory card. Jadi ibarat prajurit ini, kamera dan lensa ini adalah senjatanya, memory card ini adalah pelurunya. Jadi tanpa memory card kalian tidak bisa memotret juga ya. Nah, apa saja yang harus kalian perhatikan dalam pembelian memory card? Menurut saya ada dua ya. Yang pertama adalah kapasitas memory card itu sendiri. Jadi kalau misalnya kalian mau memotret, kalian harus tahu dulu nih tujuan kalian memotret, untuk memotret apa. Kalau misalnya kalian butuh foto yang banyak atau kalian butuh video, kalian harus memiliki memory card dengan kapasitas yang juga lebih besar ya. Saran saya, kalian harus membeli memory card minimal 32 GB ya kapasitasnya, karena 32 GB menurut saya lebih dari cukup untuk travel fotografi atau memotret tempat-tempat wisata ya. Atau kalian ingin ngevlog, membuat video, nah kalian butuh space yang lebih gede ya, artinya kalian butuh memory card dan kapasitas yang lebih besar. Jadi kalau misalnya kalian mau ngevlog, saya sarankan untuk memiliki memory card dengan kapasitas 64 GB ya. Atau lebih baik lagi kalian memiliki memory card backup, agar kalau misalnya memory card kalian penuh, kalian bisa langsung ganti ke memory card backup. Kemudian hal kedua yang harus kalian perhatikan dalam pembelian memory card adalah speed atau kecepatan transfer data dari memory card itu sendiri. Nah, kalau kalian lihat di bodinya memory card itu biasanya tertera kecepatan memory card. Nah, saran saya kalian minimal pilih memory card dengan kecepatan yang ultra, atau lebih bagus lagi pilih yang ekstrim agar foto kalian kualitasnya juga bagus. Peralatan berikutnya yang gak kalah penting menurut saya adalah cleaning kit. Jadi cleaning kit ini adalah peralatan untuk membersihkan lensa dan juga sensor kamera. Banyak sekali fotografer tidak menyadari bahwa ketika mereka pulang dari hunting atau selesai memotret, terutama di area outdoor, banyak sekali debu-debu atau partikel kecil yang menempel di lensa atau sensor kamera. Memang secara kasat mata debu tersebut tidak terlihat di lensa ataupun di sensor kamera, tetapi lama-kelamaan debu tersebut atau partikel tersebut akan menumpuk sehingga menyebabkan sensor kamera atau lensa susah dibersihkan, sehingga pada akhirnya lensa atau sensor kamera kita akan berjamur ya. Jadi rajin-rajinlah membersihkan kamera kalian setiap selesai memotret. Peralatan berikutnya yang tidak kalah penting adalah storage. Nah, storage di sini adalah tempat penyimpanan kamera. Nah, saya mengelompokkan storage ini ke dalam dua jenis. Yang pertama adalah storage ketika kita melakukan traveling atau ketika kita melakukan hunting. Nah, biasanya fotografer menyimpan kamera mereka ke dalam tas kamera. Nah, untuk tas kamera ini berbagai macam lagi bentuknya ya, tergantung selera dan kebutuhan. Apabila kalian membawa peralatan yang cukup banyak, maka kalian butuh tas kamera yang berukuran lebih besar. Tetapi kalau misalnya kalian cuma membawa lensa dan kamera aja, itu cukup kalian pilih tas kamera yang berukuran kecil saja. Kemudian storage yang kedua adalah disebut dengan dry box atau dry cabinet. Jadi dry box atau dry cabinet ini adalah tempat kita menyimpan kamera di rumah, ataupun tempat kita menyimpan kamera ketika kita meninggalkan kamera dalam waktu yang cukup lama ya. Nah, fungsinya dry box ini adalah menjaga agar kelembaban udara di dalam dry box tersebut tetap terjaga ya. Karena kalau misalnya kamera kita simpan di tempat yang sembarangan, maka kamera kita akan terekspos oleh kelembaban udara yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, teman-teman tahu kan di dalam kamera tersebut banyak sekali sensor elektronik ataupun komponen-komponen elektronik yang sangat sensitif terhadap perubahan temperatur dan juga kelembaban. Oleh karena itu, perlu adanya dry box atau dry cabinet, tempat menyimpan kamera agar kelembaban udara di dalam dry box tersebut atau kelembaban udara yang terekspos ke kamera tetap terjaga.
Kemudian peralatan terakhir menurut saya yang harus dimiliki oleh seorang fotografer pemula, dan ini tidak terlalu mandatory menurut saya, adalah tripod. Tripod ini biasanya digunakan untuk memotret dengan teknik long exposure. Artinya kita ingin memunculkan efek sinematik pada foto kita. Dengan teknik long exposure tersebut kita tidak dapat memotret menggunakan handheld atau dengan tangan aja ya. Jadi kita butuh tripod agar gambar fotonya tidak goyang. Nah, ada banyak sekali tripod yang dijual di pasaran ya, mulai dari tripod yang murah sampai dengan tripod yang harganya cukup mahal. Nah, itu semua tergantung dari selera dan kebutuhan juga ya. Kalau kalian hanya motret di dalam ruangan saja, artinya kalian tidak terlalu butuh tripod dengan harga yang mahal ya. Tetapi kalau kalian motret di outdoor, terutama di daerah pegunungan atau di daerah pantai yang anginnya cukup kencang, kalian butuh tripod yang kokoh, sehingga kalian butuh tripod dengan bahan yang cukup bagus ya. Saya sarankan kalian memilih tripod yang berbahan karbon, karena karbon ini sifatnya tidak mudah berkarat. Ketika kalian motret di pantai, otomatis itu tripod kalian pasti terkena air laut ya. Nah, sifat air laut itu kan korosif ya, jadi kalian harus menggunakan tripod yang tidak mudah berkarat, which is itu yang berbahan karbon ya. Nah, atau kalian ingin memotret dengan angle yang cukup rendah ya, artinya kalian butuh tripod yang pendek ya, kalian bisa pilih tripod yang pendek. Nah, biasanya tripod yang dijual di pasaran tersebut yang pendek ukurannya itu biasanya adalah yang jenis GorillaPod ya. Oke, itu dia tadi 5 peralatan yang wajib dimiliki oleh sang fotografer pemula ya. Kalau misalnya kalian merasa ada peralatan lain yang tidak kalah penting dari 5 peralatan tadi, silakan tulis di kolom komentar agar kita dapat saling diskusi ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua, dan apabila ada teman-teman kalian yang baru mau menggeluti dunia fotografi, silakan di-share video ini ke mereka. Semoga video ini dapat membantu. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.